Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 3 Yohanes pasal 1. 3 Yohanes pasal 1, kita akan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan ini. Saya akan mengajak kita semua untuk membaca satu ayat, yaitu ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, dalam kehidupan kita memang segala sesuatu merupakan hal yang baik yang harus kita lakukan, dan kita harus terus berjaga-jaga dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, agar apa yang kita perlihatkan, apa yang kita hidupi dalam keseharian kita adalah contoh-contoh yang baik. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah judul dalam renungan kita, nama baik. Ayat firman Tuhan di dalam Amsal dikatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan, dan dikasihi lebih baik daripada perak dan emas. Puji Tuhan, tentang nama baik di dalam Injil Yohanes ini, Yohanes 3 Yohanes pasalnya yang pertama, di sini dijelaskan tentang beberapa orang tokoh di dalam pekabaran Injil atau dalam pemberitaan Injil. Ada Yohanes sebagai penulis kitab Injil ini, 3 Yohanes, 2 Yohanes, dan 1 Yohanes. Dan juga ada beberapa nama yang disebutkan. Yang pertama, di sini tentang nama baik. Ada seorang yang memiliki nama baik, nama yang menyejukkan hati, nama yang cukup membuat Yohanes bersuka cita atas kehidupannya, yaitu Gayus. Bapak Ibu, kalau membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat ini cerita tentang kehidupan Gayus, di mana Gayus telah mendatangkan sukacita bagi Yohanes, dan juga kehidupannya menjadi berkat secara khusus buat Yohanes dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Yohanes bersukacita atas kehidupan Gayus. Yohanes juga memberikan pujian dalam kehidupan Gayus. Yang pertama dalam 3 Yohanes 1 ayat 3 dan 4, Gayus hidup dalam kebenaran. Ayat 3 dikatakan, saya bacakan ayatnya yang keempat Bapak Ibu. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yohanes menyebut atau memanggil Gayus dengan sebutan anak. Ini adalah sebutan akrab dari seorang pemimpin kepada jajarannya, kepada sesamanya dalam pelayanan Tuhan. Dia berkata bahwa dia bersukacita atas kehidupan Gayus. Kenapa? Karena Gayus hidup dalam kebenaran. Dia hidup takut akan Tuhan. Dia hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, pujian dan sukacita Yohanes terhadap kehidupan Gayus. Dalam 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8, Gayus setia menolong para pekabar Injil yang berkeliling untuk mengunjungi para jemaat-jemaat yang ada. Kalau kita bandingkan dalam Titus 3 ayat 13, di sana Rasul Paulus memberikan himbauan untuk memberikan perhatian kepada beberapa orang yang ditugaskan dalam pekabaran Injil. Oleh karena itu Gayus, dia telah menyediakan tempat menginap, dia juga menyediakan uang, dia menyediakan makanan, dan apapun yang diperlukan oleh orang-orang yang ditugaskan, oleh murid-murid yang akan memberitakan Injil, disediakan oleh seorang Gayus. Dan sebagai bekal dalam perjalanan mereka dalam mengabarkan Injil Kristus, Gayus adalah orang yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, komitmennya terhadap pekabaran Injil Kristus sangat mengesankan para pekabar Injil Kristus pada waktu itu. Sehingga mereka melaporkan hal ini, menyampaikan hal ini, menyaksikan kepada Yohanes secara khusus dalam 3 Yohanes
1 ayat 6 di sana dijelaskan bahwa mereka menyaksikan kehidupan Gayus yang mereka rasakan sebagai pekabar Injil ya. Dikatakan bahwa tindakan Gayus terhadap pekabar Injil atau pemberita Injil ini bersumber dari kasihnya terhadap Injil Kristus, terhadap Kristus. Gayus melakukan hal ini bersumber terhadap kasihnya kepada pelayan-pelayan Tuhan, sesama pelayan Tuhan. Dan juga karena cintanya yang besar kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Dia sangat rindu agar pemberitaan Injil itu boleh tersebar kemana saja. Dan banyak orang menerima Kristus, percaya kepada Kristus, dan juga turut hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Gayus tidak hanya menjadi orang yang juga bersaksi tentang Kristus, tetapi dia membagi berkat yang dia terima dalam kehidupannya, berkat jasmani, untuk orang-orang yang juga ditugaskan dalam hal yang sama. Luar biasa Bapak Ibu, ada kasih Kristus dalam kehidupan seorang Gayus. Dan bertolak belakang dengan kehidupan seorang tokoh yang disebutkan dalam 3 Yohanes pasal 1 ini, yaitu Diotrephes ya. Kita lihat ayatnya yang ke-9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Bertolak belakang dengan kehidupan Diotrephes di sini. Dikatakan dia menolak Injil, dia menolak Yohanes yang menugaskan penginjil-penginjil untuk berkeliling mengunjungi jemaat-jemaat, menguatkan jemaat-jemaat melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, seorang Diotrephes di sini adalah seorang pemimpin, ya, seorang anak Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa dia sangat berkeinginan di ayat 9. Orang yang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Dia adalah seorang yang terkemuka di antara mereka dan ada kerinduan bagi dia ya. Dikatakan bahwa ia ingin menjadi orang yang terkemuka di antara mereka. Dia ingin menjadi pemimpin yang lebih dihormati, pemimpin yang nomor 1 diagungkan. Dia tidak ingin memiliki saingan dalam pelayanan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, timbul suatu sikap egosentris dari seorang Diotrephes ini. Dan juga dikatakan pada ayat-ayat menarik sekali dan indah sekali kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 pada 3 Yohanes pasal 1 ini, bahwa kehidupan Diotrephes ini ia memiliki keinginan kuat untuk berkuasa sehingga dapat memimpin jemaat, dan ia cukup berpengaruh dan tidak mengakui otoritas Yohanes. Ia menolak para penginjil. Bapak Ibu, dia mau menolak para penginjil yang datang ya ke daerah itu karena ia sangat berhati-hati tentang pengajaran-pengajaran sesat yang dapat menyesatkan jemaat Tuhan. Tetapi dalam kehati-hatian Diotrephes ini, dia terlalu berhati-hati dalam menerima orang-orang asing. Tetapi utusan Yohanes pun ditolaknya, dan apa yang dilakukan menjadi hal yang kurang berkenan di dalam pemberitaan Injil baik terhadap Yohanes, karena di dalam ayatnya yang ke-10 di sini dikatakan, karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Jadi Bapak Ibu, ada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan dari kehidupan Diotrephes. Yang pertama, dia menolak otoritas Yohanes. Yang kedua, dia menolak para pekabar Injil. Yang ketiga, dia juga mengucilkan orang-orang jemaat-jemaat yang menerima penginjil-penginjil itu, yang menerima pengajaran dan mereka dikucilkan oleh Diotrephes. Dan bukan hanya menolak para penginjil, jemaat pun dikucilkan olehnya. Oleh karena itu, kita melihat di balik semangat membela Injil oleh Diotrephes tersembunyi egoismenya yang membuat dia ingin menjadi seorang yang berkuasa. Dia haus akan kekuasaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dari dua kehidupan ini kita belajar untuk mempertahankan nama baik kita sebagai anak-anak Tuhan yang juga
mengharumkan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Gaius yang jauh dari Yohanes namanya harum, namanya membuat Yohanes bersuka cita, tetapi Diotrefes memberikan teladan yang kurang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menghambat pengabaran Injil dengan cara menutup diri dan tidak mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan juga berhati-hati, mungkin sering kita melontarkan kata-kata yang kurang menyenangkan Bapak Ibu, kata-kata yang sangat pedas, kata-kata yang tidak baik untuk kita perkatakan kepada orang lain, kata-kata yang kasar seperti dikatakan pada ayat yang ke-10 kepada saudara seiman kita, supaya nama kita tetap diagungkan, menyenangkan bagi orang lain. Mungkin kata-kata kita tidak berkenan, oleh karena itu kita juga belajar berhati-hati. Terkadang kita sudah sangat berhati-hati, tapi tidak semua apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan itu berkenan di hati sesama kita. Mungkin bagi kita perkataan kita itu baik, tapi belum tentu menyenangkan bagi orang lain. Oleh karena itu kita belajar untuk berhati-hati dalam perkataan kita. Jangan sampai kita mengata-ngatai orang lain dengan kasar, dengan maki-makian. Karena sebagai anak Tuhan tentu harus menjadi teladan yang baik dan juga memiliki nama baik yang mengharumkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, sehingga ketika kita sudah tidak tiada, Bapak Ibu Saudara, apakah yang diperkatakan orang tentang kita? Mungkin ketika mengenang atau mendengar nama kita, mereka bersuka cita, mereka tetap senang dengan kehidupan kita. Tidak sebaliknya, ketika kita sudah tiada, orang menertawakan kita, bukan menangisi kita. Kenapa? Karena kehidupan kita yang tidak cukup menjadi berkat meskipun kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kembali dalam ayat kita, Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami rindu, kami memiliki nama baik. Kami memiliki nama yang harum, nama yang memiliki hal-hal yang baik Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga yang dapat menjadi berkat Tuhan. Kami mohon kekuatan, pimpinan, penyertaan yang daripada Engkau sendiri, sehingga kami dimampukan untuk menjadi berkat. Tuhan, Engkau juga yang memberikan kami kekuatan untuk menerapkan setiap kebenaran firman-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tolonglah keluarga GPDS Sadai Magelang ya Tuhan, dapat menguasai diri dan menjadi tenang, supaya keluarga GPDS Sadai Magelang dapat berdoa. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.